Sudah, sudah ini ya. Sudah Oke, jelas, Kak. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Waalaikumsalam. kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam salam kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh, yang sama kita hormati Dr. Vini Fitriani, spesialis anak konsultan, sebagai Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Sumatera Barat, sekaligus sebagai Kepala Departemen IK FK UNAN, RSUP Dr. M. Jamil Padang. Yang kami banggakan, ayah, bunda, eh, sebagai orang tua yang mungkin memiliki anak dengan asma, senang sekali bisa bergabung dengan ayah bunda semuanya. Kemudian juga kepada rekan-rekan mungkin ada tenaga medis, mahasiswa juga berkenan hadir pada kegiatan hari ini. Senang kita bisa berjumpa walaupun via Zoom. Mudah-mudahan kita bisa saling share ya. Eh, Mungkin nanti ada berbagi pengalaman atau mungkin berbagi pertanyaan. Mungkin kita bisa saling berbagi di sini sehingga kita bisa memberikan tata laksana asma pada anak yang lebih baik ke depannya. Eh, Pertemuan kita mungkin sekitar 1 atau 2 jam ke depan dan insya Allah materinya sangat bermanfaat sekali buat anak kita. Kemudian juga insya Allah nanti akan ada kuis ya, kuis dan mungkin akan mendapatkan sedikit bingkisan dari panitia. Jadi uh, jangan sampai bolos ya, pindah ke lain channel, bisa ngikutin sampai akhir acara. Oke, adapun topik kita hari ini, kenali gejala, tanda bahaya dan pertolongan pertama asma pada anak ya. Pertanyaan pertama mungkin sebetulnya apa sih itu asma? Mungkin kita sering mendengar kalimat ini, tapi bisa jadi kita tidak sepenuhnya paham apa sih itu yang disebut sebagai asma, apa sih gejalanya, apa tanda-tandanya, kemudian kenapa bisa terjadi, apa sih yang terjadi di tubuh pada saat kondisi anak kita terkena asma ya. Eh, jadi asma itu sendiri. Nah, sebelum kita melangkah kepada asma, kita mungkin perlu review sejenak, mungkin terutama buat ayah bunda ya. Sebetulnya bagaimana sih kita bisa bernafas, apa apa saja organ yang berfungsi dalam pernafasan. Jadi sebetulnya untuk pernafasan kita, pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu utamanya terdiri dari organ yang kita sebut sebagai paru-paru, kemudian juga ada saluran nafas ya. Bisa kita lihat di sini bahwasanya kita punya 2 buah paru-paru, ada 2 paru, ada paru kanan, ada paru kiri. Ya, jadi paru-paru yang paru-paru ini dihubungkan oleh suatu saluran pernafasan, mulai dari hidung ya, mulai dari hidung, kemudian ke tenggorokan, kemudian nanti ada percabangan, ya ini percabangan kita sebut sebagai percabangan bronkus ya, percabangan di sini, percabangan besar, ada bronkus kanan, bronkus kiri, kemudian juga ada nanti percabangan yang kecil-kecil nih, seperti terowongan itu kita sebut sebagai bronkiolus. Nah, dari persaluran nafas ini tadi ada bronkus. Nah, nanti di ujung bronkiolus itu nanti akan bermuara ke alveoli namanya. Itu kantong-kantong udara jumlahnya ratusan juta dari gelombung-gelombung udara. Nah, di gelombung udara inilah nanti yang akan terjadi pertukaran zat oksigen dan karbon dioksida. Nah, 2 organ penting ini sangat berperan, baik itu paru-paru ataupun saluran. Adanya gangguan pada salah satu, apakah itu salah satu gangguan di paru ataupun itu salah satu gangguan di saluran napasnya, itu bisa mengakibatkan terjadinya keluhan sesak pada kita, pada anaknya terutama ya. Nah, untuk saluran napas sendiri itu sangat berperan penting, di mana saluran napas ini terdiri dari yang kita lihat ini gambaran yang warna seperti cincin itu adalah jaringan tulang rawan ya atau cartilago seperti cincin. Bentuknya seperti lingkaran dan biasanya setengah lingkaran.
ya 3/4 lingkaran, dan itu seperti cincin dan jumlahnya banyak, menyebar sepanjang saluran nafas hingga ke bronkiolus ya. Bronkus makin lama makin ke ujung, tulang rawannya semakin sedikit. Nah, tulang rawan ini dilapisi oleh sel otot, ada sel penunjang, dan juga ada membran dari saluran nafas ya. Untuk saluran nafas itu posisinya saluran udaranya cukup lapang ya. Nah, pada anak yang normal, apabila terpapar oleh pemicu, apakah itu debu, apakah itu adanya zat kimia tertentu, nah ini biasanya mungkin saluran nafasnya bisa saja menyempit, kemudian dia kembali longgar. Nah, pada anak-anak dengan asma, itu saluran nafasnya akibat adanya pemicu, kemudian terjadi reaksi yang berlebihan dari saluran nafas, biasanya saluran nafasnya menjadi sempit dan saluran nafasnya menjadi bengkak, ada penumpukan cairan, sehingga uh, saluran nafasnya menjadi ukurannya diameternya menjadi lebih kecil dibandingkan saluran nafas anak yang normal. Nah, pada saat terjadi serangan asma, terjadi serangan asma ini saat tanpa serangan juga seperti ini nih, pada anak asma itu saluran nafasnya memang standarnya udah mengecil ya. Pada saat terjadi serangan itu dia bisa timbul lagi pemicunya lagi, yang faktor risiko perangsangnya, enhancernya itu bisa mengakibatkan saluran nafasnya menjadi lebih kecil lagi. Kemudian juga di sini ada otot-otot nih, otot-otot saluran nafas itu berkontraksi. Jadi ototnya menegang ya, mengakibatkan dia menekan saluran nafasnya sehingga menjadi lebih kecil lagi. Nah, ini yang mengakibatkan keluhan sesak pada anak. Kemudian juga kadang kita bisa menemukan suara napas yang menciut gitu ya. Jadi adanya penyempitan di saluran nafas, jadi udaranya itu ada tahanan, mengakibatkan dia menjadi suaranya menciut ya. Jadi selain adanya dindingnya yang menebal, adanya produksi lendir yang berlebihan, kemudian juga di sini otot-otot saluran nafasnya berkontraksi ya. Jadi itu sangat sempit sekali pada terjadi serangan. Nah, salah satu khas pada saluran nafas anak yaitu adanya namanya hiperreaktivitas. Jadi saluran nafas itu bereaksi ya, normal bereaksi setiap ada mungkin yang merangsang, apakah ada debu, asap segala macam. Itu umumnya saluran nafas itu seluruh anak itu pasti bereaksi. Cuma pada anak dengan asma itu reaksinya itu hiper, berlebihan. Ya, menyempitnya berlebihan, produksi lendirnya berlebihan ya. Ya seperti kayak terima lu deh. Jadi dia reaksinya cukup berlebihan, kalau istilah anak sekarang sih lebay ya. Nah, lalu bagaimana cara seorang dokter bisa mendiagnosis asma pada anak? Diagnosis asma pada anak itu utamanya berdasarkan gejala yang khas ya, baik berupa batuk, mengi, napas menciut, ataupun sesak napas yang berulang ya. Jadi ini salah satu kuncinya di sini adalah berulang. Jadi asma itu tidak bisa dia cuma sekali aja. Biasanya kalau asma itu pasti berulang. Kemarin dirawat lagi, hampir tiap bulan masuk IGD, hampir tiap bulan dapat oksigen, itu mungkin diasap ya. Ini merupakan salah satu ciri-ciri seorang anak terdiagnosis asma. Nah, kita seorang dokter itu bisa menegakkan asma berdasarkan diagnosis klinis namanya. Akan tetapi idealnya itu untuk diagnosis asma, jika tersedia alatnya, seharusnya dilakukan pemeriksaan namanya spirometri, itu merupakan uji fungsi paru sederhana, atau memang kalau tidak tersedia bisa menggunakan ini nama alatnya peak flow meter. Jadi nanti anak kita minta untuk bisa nih meniup di sini ya, ya untuk membantu penegakan diagnosis asma. Nanti kita lihat eh, sejauh mana anak bisa meniup di sini ya. Nah, ini salah satu pertanyaan yang sangat sering sekali ditanyakan oleh orang tua. Dok, anak saya asma. Kira-kira anak saya bisa sembuh nggak ya? Nah, karena asma ini dasar dari penyakitnya adalah alergi, yang mana alergi tersebut merupakan suatu sifat yang sudah tertanam di badan kita. Jadi sebetulnya asma ini kita tidak dapat disembuhkan ya.
Tapi kita bisa mengendalikan. Ya. Jadi asma tidak bisa disembuhkan, tapi dapat kita kendalikan. Dia nggak masalah anak kita tidak sembuh selama dia bisa dikendalikan. Maksudnya dikendalikan itu bagaimana? Ya anaknya tidak ada gejala, tidak ada sesak, tidak perlu dirawat di IGD, dan lain-lain. Jadi kita bisa mengendalikan dengan, nanti akan kita terangkan ya bagaimana cara-cara kita bisa mengendalikan asma. Nah, bagaimana caranya supaya asma anak terkontrol dengan baik? Kunci utama dari tata laksana asma adalah kenali dan hindari faktor pencetus. Ya Bunda ya. Jadi kita harus tahu apa saja faktor pencetusnya. Faktor pencetus itu adalah faktor-faktor yang mengakibatkan adanya gejala serangan pada asma ya, atau adanya peningkatan gejala pada asma anak ya. Jadi misalnya anaknya nih emang asma nih, ya mungkin hari-hari nggak ada masalah, bisa aktivitas, anaknya bisa lari-larian, bisa main, tiba-tiba anaknya jadi sesak, batuknya sering, atau menciut. Nah kita mesti cari nih, kenali dan pasti berbeda-beda. Jadi ini beberapa contoh dan masing-masing individu itu berbeda. Ada sebagian anak yang mungkin sensitif terhadap bau-bauan ya. Ada sebagian anak yang itu sensitif terhadap bulu binatang. Terutama yang paling sering adanya perubahan cuaca. Dok, kenapa ya dok? Anak saya kalau malam hari itu cenderung sesaknya lebih berat ya. Nah ini salah satu ada perubahan cuaca. Atau mungkin dok, ini anak saya selama di kota Padang kok bagus-bagus saja ya dok. Tapi kalau misalnya pulang kampung ke rumah nenek itu kok gejala makin berat ya dok. Nah ini bisa aja perubahan cuaca. Mungkin dia ke Bukit Tinggi, ya. Atau mungkin kalau di Jakarta mungkin ke Bogor, ya mungkin itu mengakibatkan adanya perubahan cuaca, suhunya lebih dingin, biasanya itu mengakibatkan faktor pencetus ya. Nah, ini beberapa faktor-faktor yang sering. Tungau debu rumah. Ya, jadi misalnya pada bantal, kasur kapuk, karpet, sofa, kain, boneka berbulu ya. Nah, ini perlu dihindari ya. Ini berdasarkan penelitian yang paling sering adalah tungau debu rumah, kemudian ada perubahan cuaca ya. Dan terutama juga ini buat ayah nih yang masih merokok, hati-hati nih asap rokok bisa mencetuskan asma juga. Polusi kendaraan bermotor, asap rumah tangga, lihat lagi nih Bunda ya, dapur kita apakah ventilasinya cukup, asap dari memasak kompor apakah itu jangan-jangan nih masuk ke kamar ya. Nah, mungkin juga ada beberapa obat-obat tertentu yang mengakibatkan ada serangan asma. Nah, terus ini salah satu yang sering juga nih ada infeksi. Kenapa ya dok? Setiap anak saya batuk pilek, malamnya dia sesak. Gitu. Nah, ini merupakan salah satu. Kalau di luar negeri ini juga sering serbuk sari bunga ya, atau mungkin anak yang terlalu happy, ketawa-ketawa, aktivitasnya berlebihan ya, itu bisa mengakibatkan gejala asma juga. Ini jangan lupa juga nih, kalau anak yang suka jajan, micin, ciki-ciki, citas-citas, mikromas dan lain-lain itu bisa mengakibatkan adanya serangan ataupun kecapaian atau kelainan fisik. Nah, kunci utama kita adalah bagaimana kita bisa mengenali nih apa saja pencetusnya. Nah, apabila pencetusnya bisa kita hindari, nanti kita insya Allah nih asmanya bisa terkontrol. Lalu kita sebagai orang tua apa nih yang kita lakukan? Nah, kalau asma itu prinsipnya terdiri dari dua. Apabila timbul gejala atau serangan, kita berikan obat pereda namanya. Itu fungsinya untuk melonggarkan saluran napas dan kuncinya itu hanya diberikan hanya pada saat ada gejala atau serangan asma. Nah, pada anak yang kondisi asmanya sudah sangat sering atau kita sebut sebagai persisten, sering kambuh, hampir tiap bulan, hampir tiap minggu. Nah, supaya saluran nafasnya tidak semakin menyempit, agar tidak terlalu sering kambuhnya, maka kita butuhkan pengendalian asma. Itu ada obat khusus juga. Nah, diberikan pada anak dengan asma persisten, biasanya diberikan setiap hari dalam jangka waktu ya sekitar 1, 2, atau bahkan 3 bulan, meskipun anak tidak ada gejala. Karena kita kembali lagi nih,
Halo, Dokter Iki. Mohon maaf untuk ayah bunda mungkin ada trouble sedikit pada masalah jaringan. Hmm, hmm. Dokter Iki apakah sudah bergabung, Dok? Maaf, apakah tadi terputus ya? Iya, maaf, Dok. Tadi terputus, Dok, karena jaringan, Dok. Oh, Iya, Dok. oke, oke. Iya, Dok. Sorry, mohon maaf. Tadi sampai di mana ya? Eh, Tadi terakhirnya di sampai zat rokok. Asma persisten, Oke, dok. Tindakan. Selanjutnya, Dok. ya. Nah, Selanjutnya ini, Dok. ini udah tadi ya? Ya. Ini yang Ah, terakhir. ya. Jadi prinsip dari pengobatan asma itu ada dua. Itu kita apabila timbul gejala atau serangan, kita berikan namanya obat pereda. Fungsinya untuk melonggarkan saluran nafas pada saat serangan. Dan obat-obat ini hanya kita berikan pada saat serangan saja. Kalau anaknya tidak ada serangan, itu tidak perlu diberikan obat. Ada satu obat lagi pada anak-anak dengan asma persisten, itu kita berikan namanya obat pengendali. Obat pengendali ini kita berikan sesak atau tidak sesak, mau hujan, mau enggak, mau dingin, mau panas, ada batuk pilek atau enggak, tetap kita berikan. Rutin kita berikan pagi siang, biasanya 2 kali sehari, itu kita berikan jangka panjang, sekitar 1 sampai 2 bulan, atau bahkan mungkin ada 3 bulan, baru nanti diturunkan bertahap. Tujuannya apa? Ini pada anak-anak yang asmanya memang yang sudah persisten. Apa itu asma persisten? Yaitu asma yang mungkin serangannya itu sudah sering. Ada persistennya ringan, ada yang sedang, ya, ada persisten berat ya. Jadi tergantung kekerapan. Kalau mungkin asmanya munculnya cuma 2 kali atau 3 kali setahun, itu belum kita kategorikan sebagai asma yang persisten. Tapi kalau misalnya asmanya udah tiap bulan, hampir minimal sekali 2 bulan, itu asma udah kambuh, anaknya sering sesak, masuk IGD dan lain, itu termasuk kategori persisten. Nah, pada anak-anak dengan asma yang seperti ini, itu kita sudah harus memberikan pengendali. Pengendali diberikan obat 2 kali sehari, nanti bisa temui dokter anaknya atau dokter umumnya, nanti akan diresepkan ada 2 obat. Yang satu obat pereda diberikan saat anaknya ada serangan, obat pengendali diberikan baik saat serangan ataupun saat tidak terjadi serangan. Nah, ini diberikan rutin ya, tidak dua obat pengobatan. Nah, ini sering sekali ditanyakan, nih apa sih pengobatan asma itu yang paling bagus gimana sih dok? Bisa nggak dikasih obat minum aja 2-3 hari selesai? Nah, apakah memang harus diberikan uap ya? Apakah nebu lebih bagus atau dibandingkan obat-obat yang lainnya? Ya nanti kita lihat ya. Nah, kenapa sih dok anak asma itu harus disemprot? Nah, perlu diketahui oleh ayah bunda semua, kenapa obat asma itu sebaiknya diberikan secara inhalasi atau dihirup. Nah, itu pertama, obatnya langsung berefek cepat. Kenapa enggak, dok? Oh, anak saya dikasih salbutamol, bagus, dok. Kasih salbutamol puyer, bagus. Nah, bedanya adalah pada obat yang diberikan secara inhalasi itu langsung masuk ke saluran nafas. Tidak melalui lambung dulu, tidak melalui usus dulu, penyerapan di usus, kemudian juga dicerna di hati, jadi rantainya sangat panjang. Nah, sementara kalau kita berikan secara uap, itu obatnya langsung ke saluran nafas, langsung bekerja di saluran nafas. Nah, kita sudah kasih tahu tadi ya, bahwa pada anak asma itu masalahnya di saluran nafasnya ya, bukan di paru-parunya. Jadi diberikan inhalasi lebih bagus. Kemudian apalagi dengan pemberian inhalasi, dosis obatnya jauh lebih kecil dibandingkan obat-obat yang diminum ya. Itu bahkan bisa 1/100-nya dari obat-obat yang kita berikan melalui inhalasi. Karena kalau obat diminum itu kan dosisnya harus lebih besar karena nanti kan ada pengaruh dengan asam lambung, penyerapan usus dan lain-lain. Dan tentunya apabila tidak masuk ke pembuluh darah itu efek sampingnya lebih minimal dengan pemberian obat inhalasi.
Karena kalau misalnya diberikan obat minum, kadang efek samping yang paling sering pada anak itu jantungnya jadi deg-degan. Anaknya kadang gelisah. Kalau dipaci dadonya dok, bada-bada dok, jantungnya kayak mau copot gitu. Yang ini salah satu efek samping yang mungkin terjadi pada anak yang diberikan obat melalui obat minum ya. Ada beberapa macam pemberian obat inhalasi ini yang terkenal ya, ada yang menggunakan nebulizer jet ya, ini alatnya menggunakan nebulizer dan ujungnya bisa macam-macam ya. Ada yang ini interface, namanya interface nih alat penyambung dari alat nebulisasinya ke pasien, ke anak, bisa menggunakan masker atau menggunakan namanya mouthpiece. Pada anak-anak yang cukup besar, ya umur-umur 3 tahun ke atas, itu mungkin sudah bisa nih menggunakan mouthpiece. Tapi kalau anaknya umur 3 tahun ke bawah, mungkin masih perlu memberikan uh, um, apa namanya sungkup ya. Nah, ini berikut beberapa contoh pemberian nebulizer yang salah ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang tahu nih kenapa ini salah? Ya, bisa dilihat di sini ya, ya Bunda ya. Salah karena ukuran sungkupnya nggak sesuai ya. Bahkan anaknya segini, sungkupnya sewajah bayi ya. Ini nggak boleh ya, karena uapnya bisa mengiritasi mata juga. Ini juga nggak sesuai ya, karena tidak sesuai peruntukan umurnya. Harusnya mouthpiece ini masuk ke mulut dan pada anak-anak umur segini dia belum bisa. Ini boleh juga nggak? Nggak boleh juga, karena pemberian terapi yang tidak tepat, karena uap yang diberikan ini lebih banyak keluar dibandingkan yang dihirup oleh anak. Ini beberapa contoh-contoh yang tidak tepat ya. Adapun langkah-langkah penggunaan nebulizer yaitu yang pertama tentunya kita masukin dulu obatnya ya. Obatnya salbutamol ya, mereknya macam-macam ya. Yang paling terkenal ya Ventolin ya. Berikan, kemudian ditambahkan dengan cairan NaCl, kemudian disambungkan ke oksigen, kemudian pada anak besar mungkin bisa melalui mouthpiece pada anak besar dengan sungkup ya. Nah, selain dari nebulizer, ini berikut juga ada namanya MDI, metered dose inhaler ya. Apa itu metered dose inhaler? Jadi merupakan suatu obat yang sudah terlarut dari dalam cairan pelarut berupa cairan. Di sini juga bertekanan. Nah, nanti apabila kita pencet ini tabungnya, itu akan keluarlah cairan aerosol ya, berupa embun bertekanan yang nantinya dihirup oleh anak. Nah, pada anak-anak kecil itu diwajibkan menggunakan spacer ya. Karena pada anak kecil mereka tidak bisa menghirup, mungkin untuk koordinasinya sangat sulit sekali. Jadi ini kita sebut sebagai spacer ya. Spacer adalah penghubung antara sungkup dengan obat semprot atau MDI kita. Ini dianjurkan pada anak kecil ya. Biasanya anak umur 9 tahun ke bawah kadang masih perlu ini ya. Terutama pada anak bayi. Jadi obatnya kita semprotkan ke tabung, nanti kita minta anak untuk bisa bernapas biasa ya. Nah ini Bapak Ibu, kenapa sih dok repot-repot nambah biaya? Karena ini kadang ya nggak ditanggung BPJS ya, kadang ini masih perlu beli sendiri ya. Kenapa sih dok repot-repot pakai alat begitu, tabung besar? Nah ini berdasarkan penelitian dilakukan scan ya, melihat kalau langsung menggunakan obat MDI semprot ke mulut, obatnya numpuk di mulut Bapak Ibu ya. Obatnya numpuk di mulut, paling sampainya di tenggorokan, sementara untuk di saluran napas paru-paru itu jumlahnya sedikit dan tidak menutup kemungkinan itu di lambungnya juga banyak ya obatnya yang numpuk. Nah, berdasarkan penelitian kalau menggunakan spacer itu jumlah obat di parunya lebih banyak ya. Jadi ini dianjurkan kepada ayah bunda untuk bisa menggunakan spacer ya. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama obatnya dikocok ya, kemudian dilepas tutupnya, kemudian disambungkan ke spacer, kemudian anak diminta menghembus mengeluarkan napas, kemudian dimasukkan ke mulut, lalu disemprot. Disemprot, kemudian diminta anak bernapas ya, sekitar 10 detik atau 10 hitungan, 10 napas, kemudian dilepas ya. Nah, nanti kita observasi nih anak
Apabila membutuhkan, biasa rata-rata dibutuhkan sampai 4 kali semprotan apabila anaknya mengalami serangan ya. Nah, berikut langkah-langkah ya, biar gampang ya. Pas, masukkan ke spacer. Jadi upayakan sungkupnya ya, ya, napas kira-kira 5 sampai 10 detik ya. Nah, sekitar sekali seminggu itu dicuci dan cukup dibilas ya, nggak perlu dipakai sabun atau apa namanya digosok gitu ya, cukup dibilas pakai air hangat saja ya. Nah, ini ada lagi nama alatnya turbo healer, mungkin pernah juga ya Bunda melihat alat ini. Ini beberapa langkahnya. Nah, kalau alat yang tadi itu isinya berupa cairan ya kayak parfum. Nah, kalau ini dia biasanya kering, merupakan tablet kering yang nanti membutuhkan anaknya untuk bisa menghisap kuat. Jadi ini bisa kita berikan pada anak remaja, mungkin ya SD mungkin udah kelas akhir ya, kelas 5, kelas 6, atau mungkin anak SMP ini bisa menggunakan ini karena dia butuh menghisap dengan kuat. Caranya yang pertama ya tentu dibuka tabungnya, kemudian diklik, putar dulu ke arah jarum jam, kemudian diputar balik ke kiri hingga berbunyi klik. Nah, itu berarti alatnya sudah masuk, kemudian dibuang napas, kemudian dihisap yang kuat. Nah, setelah dihisap yang kuat, anak diminta untuk menahan napas kira-kira 10 hitungan ya. Nanti kita lihat di indikatornya obatnya masih tersedia atau tidak ya. Berikut langkah-langkahnya. Nah, diputar, buka tutup. Putar secara jarum jam. Buang dulu napas, sampai habis masuk mulut, tarik napas yang kuat, terus tahan napas. Sampai kira-kira 10 hitungan ya. Baru buang ya. Ya. Untuk membersihkannya cukup dilap pakai kain yang bersih ya. Ya, jadi setelah menggunakan alat tersebut, biasanya kita anjurkan anak untuk bisa berkumur ya. Anak besar ini bisa berkumur biasa. Ini ada lagi namanya alat diskus. Ya, caranya hampir mirip ya. Jadi pertama dibuka terlebih dahulu tutupnya, kemudian kita pompa, ini kokang ke bawah, ceplik, nanti alatnya berbunyi, berarti obatnya sudah masuk, kita tiup napasnya, kemudian anak diminta untuk menghisap yang kuat ya. Sini juga nanti akan ada counter dosisnya ya. Mirip dengan cara yang tadi, cuma mungkin beda alatnya saja. Nah, itu tadi beberapa contoh alat-alat untuk penggunaan asma. Nah, apa itu tadi saya sudah sering kali menyatakan anak dengan serangan asma ya. Nah, saat serangan asma itu yang terjadi adanya mana bengkak inflamasi peradangan ya, peradangan di saluran nafas, saluran nafas dia mengkerut, kemudian pengeluaran dia berlebihan sehingga saluran nafasnya menyempit ya. Dijelaskan. Nah, apa saja gejala-gejala serangan asma? Itu ada yang paling khas itu adalah sesak napas, anak sesak, kemudian ada napas bunyi menciut. Pada sebagian anak, kadang dia anaknya mengeluhnya kok
rasa tertekan gitu. Kayak ada yang menghimpit atau mungkin kadang pada anak itu sulit bicara atau mengeluh ada lemas ya. Nah, bagaimana dok supaya kalau misalnya pertolongan pertama kalau misalnya anak serangan yang pertama tentunya jangan panik. Jangan panik supaya kita bisa berpikir jernih, bisa memikirkan apa tata laksana selanjutnya. Nah, pada anak dengan serangan itu kita berikan obat pelega. Ada banyak pilihan, bisa dengan nebulizer ataupun dengan obat semprot ya. Nah, kita bisa berikan 4 sampai 6 hirupan pada serangannya. Jika dalam 15 menit belum membaik, kita bisa berikan lagi apakah itu nebulizer ataupun dengan inhaler. Setelah 2 kali kita berikan obat ini, dua periode pemberian, jika masih belum membaik, barulah ayah dan bunda bawa ke IGD ya. Nah, saat misalnya di mana dok? Rumah saya jauh dari rumah sakit, ya nanti bisa aja di mobil kalau misalnya mau diberikan lagi itu bisa diberikan. Makanya sebetulnya kita sebagai dokter anak kita mungkin lebih prefer untuk pemberian obat dibandingkan nebulizer yang alat uap yang besar itu sebetulnya akan lebih bagus apabila kita memberikan obat yang semprot dan menggunakan tabung. Jadi ya alat-alat ini lebih praktis ya. Alat ini lebih praktis, bisa dibawa di mobil, tidak perlu pakai listrik, ya, tidak perlu listrik, tidak rempong, bawa bawa cairan NaCl-nya, kemudian tidak perlu bawa obatnya. Ini bisa diberikan kapanpun. Kalau saya lebih cenderung menggunakan alat ini. Lalu bagaimana dok? Sama nggak efektifnya? Ini berdasarkan penelitian sama ya. Mau di nebu, mau di ini, efektivitasnya sama. Cuma ini penyapannya repot, butuh waktu lama, sementara ini berikan cepat ya. Sementara anak kita kan butuh terlaksana cepat. Jadi pada bayi-bayi kecil diharapkan kita bisa membeli ini nih namanya spacer ya. Nah, kapan diperlukan obat pengendali dok? Tadi sudah kita jelaskan ya pada obat-obat pengendali ini kita berikan pada anak yang persisten, yang mungkin gejala keluhannya asmanya mungkin hampir tiap bulan ya. Nah, walaupun tidak ada gejala tetap harus kita berikan ya. Nah, eh, mengapa dok pengobatan asma ini penting sekali? Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa pada masa anak itu apabila terkendali, anak tidak akan mengalami serangan, sehingga anak ini akan apa namanya masa-masa anak dan remaja itu akan tumbuh kembang dengan baik. Dan ini sangat berpengaruh sekali terhadap keluhan asmanya nanti pada saat remaja dan dewasa ya. Nah, kalau misalnya tidak diobati dengan baik, anaknya sudah persisten asmanya tapi tidak diberikan controller, maka nanti saluran nafasnya semakin tebal ayah bunda dan mungkin anaknya sering nggak masuk sekolah, prestasi sekolah menurun, anaknya sering ngantukan, tidur malamnya terganggu, dan risiko menjadi asma berat yang menetap dan membutuhkan perawatan di IGD itu sangat tinggi. Tumbuh kembang terganggu, ya tidak menutup kemungkinan nanti anaknya bisa saja prestasi sekolah yang menurun, atau mungkin bisa saja pada anak-anak asma ini biasanya tinggi badannya kadang lebih rendah dibanding anak-anak yang lainnya. Nah, peranan orang tua dalam menangani asma ini ya tentu kita terapkan pola hidup sehat, ya. Kenali nih faktor pencetus asma yang tadi saya sebutkan, hindari faktor-faktor pencetus, kenali tanda-tanda awal dan berikan obat tepat waktu, ya. Dan ayah bunda bisa mengisi lembar harian asma, mungkin dilihat nih hari ini ada gejala siangnya enggak, ada gejala malam, apakah ada batuk, meni, ataupun anaknya gangguan di napas. Nah ini untuk di dokter nanti bisa lihat mungkin pemeriksaan peak flow meternya juga. Nah, sebagai kesimpulan bahwa asma ini tidak bisa disembuhkan tetapi bisa dikendalikan. Anak asma, jika asma terkendali, sebagian besar gejalanya tidak ada muncul pada saat remaja atau dewasa. Penting kita kenali dan hindari faktor pencetus, kita berikan tata laksana dan tentunya perilaku hidup dan sehat. Saya rasa sekian dari saya. Mungkin ada dari ayah bunda yang memiliki pertanyaan nanti bisa diajukan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Riki yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin kepada ayah bunda yang ingin bertanya seputar asma, bisa ditanyakan ke sesi tanya jawab ini. Bisa di kolom chat atau mungkin bisa langsung bertanya. Silakan ayah bunda.
Izin bertanya, Kak? Iya, silakan kepada Ibu Erlinda Syam. Mau bertanya apa, Ibu? Ya, terima kasih atas kesempatannya kepada Dokter Riki juga tadi penjelasan yang sangat jelas. Saya punya anak satu usia 6 tahun penderita asma. Jadi baru 2 minggu yang lalu check out dari M Jamil Hospital setelah 7 hari dirawat dengan 2 hari diantaranya dirawat di ruang PICU, kemudian 4 hari di HCU dan 1 hari di ruang rawat biasa. Ini sebagai background story, Dok, anak saya bawa anak saya tinggal di Indonesia selama 26 bulan, 28 bulan. Sebelumnya kami tinggal di negara 4 musim, jadi ketika umur 4 tahun saya bawa pulang ke Indonesia yang iklimnya tentu tropis ya. Tinggal di sini selama 2 tahun terakhir sudah mengalami 28 bulan terakhir 11 kali asma attack. Saya tidak tahu ini ada hubungannya dengan perubahan cuaca atau perubahan iklim atau apa karena sebelumnya selama tinggal di tempat sebelumnya sama sekali tidak ada gejala asma. Tapi memang ada beberapa alergi ya dengan gejala-gejala alergi sebagaimana yang dokter tadi jelaskan. Saya sama sekali tidak punya referensi tentang asma sebelumnya. Sampai saat ini pun setiap kali ada serangan asma, anak selalu saya bawa ke IGD. Nah, saya ingin tahu sebaiknya apa kira-kira alat yang wajib atau toolkit yang harus kami punya di rumah sebagai orang tua dengan anak penderita asma. Rumah saya dengan IGD terdekat kurang lebih 20 menit perjalanan dengan mobil. Selama ini setiap kali ada serangan selalu saya bawa dan mostly nggak tahu kenapa selalu tengah malam serangannya. Jadi eh, dan 2 kali dalam 2 tahun tinggal di Indonesia di Padang, 2 kali tinggal di rumah sakit dengan gejala asma plus pneumonia. Saya juga agak tricky apa bedanya gejala asma dengan gejala pneumonia karena dua-duanya berkaitan dengan pernafasan, Dok. Dan pada situasi seperti apa? Karena saya juga khawatir ya. Yang terakhir ternyata saturasi oksigennya juga sudah cukup rendah, 80-an. Ketika saya bawa 2 minggu yang lalu ke IGD M Jamil, saya tidak expect bahwa anak saya harus ditransfer ke PICU. Saya pikir hanya seperti biasa di nebu kemudian di oksigen and then we go back home gitu. Ternyata waktu itu cukup fatal. Kalau saya terlambat saya tidak bisa bayangkan apa yang terjadi. Jadi pada situasi kami sebagai orang tua sebaiknya bagaimana, Dok? Terima kasih banyak. Iya, terima kasih Ya, kepada Ibu Erlinda Syam ya, Iya, Bu ya. betul, Kak. Ah, ya. jadi Terima kasih banyak ya, langsung dijawab. Ibu. Ya, ya. Saya langsung jawab aja. Ya, terima kasih sudah bergabung ya. Kita senang sekali ada orang tua yang sangat care sekali ya, perhatian sekali terhadap anaknya dengan asma. Ini memang ya itu tadi merupakan suatu penyakit yang sulit ya, sulit ditata laksana, eh, ya sulit disembuhkan. Udah dibilang tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikendalikan. Nah, untuk mengendalikan itu memang butuh kerjasama banyak pihak, baik itu dari orang tua, pasiennya sendiri, dari tenaga medis juga. Tentunya nanti akan kita lihat nih, kira-kira asmanya ini, kalau dari ceritanya ya, kalau saya lihat mungkin ini asmanya sudah asma yang persisten tadi ya, jadi asmanya yang serangannya sudah sering ya, dan bahkan persistennya, jadi kita dari asma itu ada dua wajah ya. Ada wajah akut namanya wajah serangannya, ada wajah kroniknya. Nah, untuk wajah akut nanti wajah akut itu melihat gejalanya bisa gejalanya mulai dari bahkan beberapa anaknya yang dia cuma bergejala saja tapi tidak ada serangan. Jadi tidak sampai sesak, tidak sampai ada oksigennya turun. Ada yang serangan itu juga ada level-levelnya ya kayak kalau migacoan ada level 1, 2, 3 ya. Jadi asma juga ada levelnya tuh. Serangan ringan, ada serangan sedang berat ya, ada serangan ringan sedang ya. Kemudian ada serangan yang mengancam jiwa gitu ya. Nah, pada kondisi-kondisi serangan yang mengancam jiwa itu bisa dilihat mungkin anaknya yang sudah mulai kesadarannya sudah mulai terganggu, ya mungkin anaknya udah mulai kelingan gitu. Mungkin komunikasinya udah nggak bagus, saturasi oksigennya jauh turun, mungkin tidak berespon dengan pengobatan standar, mengancam jiwa, itulah berindikasi dimasukkan ke dalam ICU untuk pemantauan dan tata laksana selanjutnya.
Nah, kalau berdasarkan cerita dari Ibu Erlinda tadi ya, kita lihat memang dari wajah akutnya seperti ini nih beratnya. Wajah akutnya berat. Nah, untuk wajah kroniknya itu berdasarkan kekerapannya, kesering-sering atau tidak serangan. Kalau misalnya tadi dari 28 bulan ada 11 attack, berarti rata-rata tiap 2 bulan ya, tiap 2 bulan itu ada serangan, yaitu belum masuk ke kategori yang persisten berat ya. Kalau persisten berat itu itu biasanya hampir tiap hari. Misal dalam seminggu itu bisa 3 kali, 4 kali dia sesak, butuh obat gitu. Nah, jadi untuk wajah akutnya sepertinya ini berat, tapi untuk persistennya mungkin belum terlalu berat. Tapi ini sudah masuk ringan sedang ya, mungkin udah hampir tiap bulan, tiap 2 bulan. Nah, sudah masuk kategori persisten ya Bu ya. Nah, mungkin untuk kategori persisten ini yang sangat penting sekali adalah terapi pengendalinya tadi. Untuk terapi pengendalinya sudah dapat apa ya, Bunda Erlinda ya? Apakah sudah Eh, mendapatkan pengobatan rutin tiap hari? Belum ada yang pengobatan rutin 1 bulan sampai 3 bulan itu belum Oh, ada, Dok. Hanya ya, setiap jadi kali ada hmm. serangan, saya bawa ke IGD untuk dinebu dan oksigen. Dan di rumah saya tidak tahu obat apa yang harus saya provide. Hanya karena anak saya juga punya berbagai macam alergi. Biasanya kalau dia ada gejala batuk atau sesak napas, biasanya saya beri cetirizine dulu karena dia juga punya banyak sekali alergi Pemberian ya. pengendalinya. Ya, jadi Pengendalinya saya harus belum punya, Dok. jadi memang ini harus diberikan pengendali, nanti kontrol lagi ke poli respi anak ya di Jamil. Nanti kita bisa berikan pengendali rutin, diberikan 2 kali sehari untuk menjaga ini saluran. Kalau eh, sudah sering kali terjadi serangan ini, jadi dia berisiko serangannya akan makin sering, Bu. Dan makan Oke. serangannya akan berat, ya itu yang sudah terjadi kayaknya ya. Jadi kalau apabila anak dengan persisten tidak diberikan pengendali, itu risiko untuk kondisi serangannya menjadi berat itu besar chance-nya. Nah, itu terjadi pada Ananda ya, Ananda kita yang kemarin masuk ICU, yaitu karena sebelumnya mungkin tidak diberikan pengendali yang sesuai. Jadi memang pengendali ini sangat penting sekali karena nanti dia akan berfungsi bagaimana rekonstruksi itu. Jadi saluran nafasnya yang sudah bengkak, yang sudah saluran lendir dan di situ numpuk sel-sel untuk peradangannya itu bisa dikendalikan, dikurangi bengkaknya. Sehingga ke depannya apabila ada pencetus lagi, ada alergi lagi pencetusnya yang muncul, itu saluran nafasnya tidak terlalu menutup sehingga serangannya biasanya lebih ringan. Tapi untuk pengendali itu merupakan langkah kedua. Tetap langkah pertama itu adalah hindari pencetus, hindari pencetus. Tetap memang tugas yang paling berat itu memang mencari pencetusnya ya Bunda ya, Bu Linda ya. Bagaimana apa sih di anak saya itu pencetusnya apa gitu. Itu rata-rata penelitiannya yang paling sering yaitu tungau debu rumah. Jadi memang diminta untuk di betul-betul kamarnya ini bebas dari debu, bebas dari nggak ada tuh selimut yang berbulu, nggak ada boneka, nggak ada kasur kapuk apalagi ya, semuanya nggak ada karpet ya, nggak ada karpet permadani. Kalau bisa nggak ada gorden juga kalau bisa disingkirkan, baju-baju bergantung nggak boleh. Kipas angin itu kalau misalnya pakai kipas angin mesti dibersihkan tiap minggu, spray diganti setiap minggu. Kalau AC minimal itu tiap 3 bulan mesti dibersihkan, dicuci. Nah, kalau bisa kalau ke sekolah misalnya itu naik motor atau apa mungkin menggunakan masker. Ayahnya misalnya merokok, merokok. Di rumah ada kucing atau hewan peliharaan yang berbulu? Nggak ada, Dok. Bapaknya juga tidak Nggak ada merokok dan suami saya ya. ngepel rumah 3 kali sehari. Gorden, 3 kali sehari. gorden serius, Dok. Ini udah lebay ya. Ya, Tapi emang kita ya, ya, benar-benar menjaga banget. Yang susah dijaga itu, ya. Dok, karena anak saya punya alergi high fever juga. Biasanya kalau di Hmm, negara sebelumnya kita tinggal di Australia, itu anak saya sangat menderita di hmm, musim semi karena bunga-bunga ya. ya. Nah, saya pikir pulang ke Hmm, Indonesia nggak ada musim semi, di Indonesia dia safe. Ternyata di sini pohon harusnya berbunga oke. sepanjang tahun, Dok. Ya, ya, ya. Jadi itu ya, kemudian dia Jadi, juga sangat alergi asap rokok dan
orang merokok everywhere di sini, kita nggak bisa kontrol orang. Ya, Jadi, nah ini sangat ya tricky betul. bagi saya rasanya. Ya. Eh, ya kita usahakan semaksimal mungkinnya aja. Mungkin anaknya biasakan pakai masker ya, masker di sekolah, di perjalanan ya, menggunakan masker, sering cuci tangan ya. Sama kita coba ya pakai controller ya Bu ya, Insya Allah menggunakan Baik, controller nanti serangannya akan jauh berkurang. Nah, di Rumah Sakit RSUPM Jamil saat ini juga sudah tersedia pemeriksaan spirometri. Nanti kita bisa lihat juga nih seberapa besar sih derajat sumbatan saluran nafasnya. Apakah memang saluran nafasnya itu udah eh, memang sumbatannya udah cukup berat ya. Kemudian juga nanti kita bisa lakukan juga uji bronkodilator namanya. Nanti setelah kita cek, kemudian kita berikan obat untuk pereda tenggorokan. Nanti kita cek lagi spirometri. Nanti kita lihat tuh kira-kira saluran nafasnya masih respons nggak dengan pemberian obat-obat untuk pereda ya. Nah, nanti yang paling penting adalah pemantauan ya. Setelah kita berikan, nanti kita lihat nih, kira-kira saluran nafasnya membaik atau tidak. Mungkin akan ada adjustment-adjustment nantinya, maupun dosisnya mungkin apa dinaikkan, atau mungkin ada kombinasi dengan menggunakan obat-obatan oral juga bisa. Ya. Boleh Bu, nanti datang ya. baik. Bisa Ya. dicatat nanti Dokter Aisyah ya. Oke. Nama Ananda Bisa, siapa Dok. Bu? Namanya, nama anaknya Umam. Umam, Umam. Umam ya ya, nanti. Mas. Ya Umam. Umam. Ya tolong ya Baru pulang Aisyah nanti. perawatan ya, Bu Baru, ya? iya Ya, baru pulang nah, Kak. Kayaknya ketemu sama kakak nah, Aisyah ya waktu itu ya. Iya, kemarin nah, waktu di Bangsal ketemunya ya, Maya. Oh, oh iya. ya Iya, nanti Aisyah tolong di ini ya, tolong dipantau ya anak Umam. Nanti siap, kan Dok. kita pantau secara spesial ya Maya. Baik, Ya, terima kasih banyak mudah-mudahan dok. Terima jangan kasih ya advice-nya. harapan kita jangan jangan sampai Iya, anak sama. kita dimasuk ICU lagi ya. Iya, thank you dok. Selanjutnya apa ada pertanyaan ya? Selanjutnya, ada yang mau nanya lagi, Dok, lewat chat, Dok. Dari Ibu Nur Aini, Dok. Selamat sore, Dokter Riki. Terima kasih atas penjelasannya yang mudah dipahami. Saya punya anak dengan asma usia 12 tahun laki-laki. Alhamdulillah, asmanya sudah jarang kambuh. Namun, karena Ananda di pesantren, saya tidak bisa pantau langsung. Dalam setahun, serangan asma ringannya 1 sampai 2 kali. Gejalanya ada sesak, batuk, namun reda dengan rasa ekspektoran sirup. Terus yang ingin ditanyakan, apakah obat oral tetap jadi opsi atau lebih baik kontrol lagi ke dokter anak untuk dibekali inhaler atau spacer, Dok? Dari Ibu Nur Aini, Dok. Baik, terima kasih Bu Nuraini di Tangerang ya. Wah, cukup jauh juga ya. Alhamdulillah ya, Ananda serangan sangat jarang, tapi memang untuk pemantauan kita sulit ya, karena di pesantren. Ini sudah cukup baik kondisinya, jadi mungkin asmanya termasuk asma yang intermiten, tidak membutuhkan terapi khusus, terapi pengendali. Kita cukup dengan yang menjaga makannya, ya. Mungkin anaknya dipastikan lagi, mungkin asramanya tolong dibersihkan yang benar. Nah, untuk pilihan dari rekomendasi yang ada tetap opsi yang paling baik memang ada inhaler Bu, karena memang pada anak-anak yang intermittent ini biasanya dikasih lasal itu juga udah membaik biasanya ya. Tapi kita tetap rekomendasi tetap yang utama sebaiknya kita coba pemberian inhaler ya. Inhaler kalau 12 tahun saya rasa itu anak sudah bisa mengontrol nafas ya, sudah bisa mematuhi instruksi dengan baik. Itu biasanya kita bisa langsung atau mungkin diberikan mouthpiece juga boleh. Nanti bisa kontrol ke dokter anaknya, nanti dibekali inhaler. Mengingat ya pada anak itu kita bisa apa namanya bisa serangannya sesaknya kapan saja ya, mungkin bisa disediakan spacer ya. Jadi kalau pilihannya mana tetap yang lebih baik spacer karena resiko alerginya lebih apa efek samping obatnya lebih rendah ya. Kemudian Ibu Nabila ya. Selanjutnya, Ibu Nabila, Dok. Untuk evaluasi controller yang diberikan, bagaimana kriteria seorang anak bisa diturunkan dosisnya atau tidak perlu pakai lagi, Dok? Kebetulan anak Ibu Ria udah pakai Seretide dari Februari tahun lalu.
Terus setelah pakai controller, sesaknya jarang. Terakhir sesak Oktober 2023. Kalau frekuensi batuk pilek kadang 1 bulan atau 1,5 bulan sekali, tapi tidak Iya, sesak. tentang hasil Karena tentang anak sama apa? pernah mulai Gimana bang? sekolah juga, dan saya perhatikan teman-temannya tidak ada asma Bukannya pun sering aku sekali batuk ya dok ya. ikutku mah. Sana kan ikutku ini aku pencetus sama awal atau pencetus sama sama. Itu yang mau, itu Baik, pertanyaan dari saya mau Nabila. jawab dari Ibu ini ya, Ibu Nabila ya. Jadi untuk kriteria seorang anak ini asmanya terkontrol atau tidak, itu ada 4 ya. Ada 4 parameter. Yang pertama mungkin anaknya dalam 2 bulan ya, 2 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan terakhir, itu pertama apakah anaknya nih sering menggunakan itu ya, apakah anaknya sering menggunakan eh, alat semprot ya, sebentar ya. Nah, dalam waktu 2 bulan terakhir, yang pertama itu apakah anaknya sering menggunakan alat semprot. Kalau misalkan anaknya menggunakan alat semprot mungkin 2 sampai 3 kali dalam minggu terakhir, itu berarti anaknya belum terkontrol. Kemudian apakah anaknya sering ada gejala, mungkin gejala malam hari, sering apa namanya, kebangun saat malam hari gara-gara sesak, atau mungkin anaknya yang ketiga ciri-cirinya mungkin anaknya ada gejala siang hari. Biasanya kan rata-rata anak asma tuh seringnya malam hari. Tapi kalau misalnya gejala siang harinya juga sering, berarti itu anaknya termasuk belum terkontrol. Yang keempat, apakah anaknya ada gangguan aktivitasnya sehari-hari? Ya, misalnya anaknya apa namanya, anaknya sebelumnya biasanya main, sekarang nggak bisa main. Anaknya sering nggak lari aja jadi sesak, anaknya nggak bisa sekolah, atau ya mungkin aktivitasnya terganggu, anaknya jadi lemas, itu salah satu ciri-ciri anaknya tidak terkontrol. Nah, kita lihat nih evaluasi dalam 2 bulan biasanya, Bu, ya, dalam 2 atau 3 bulan terakhir, apabila gejala-gejala itu tidak ada, ya jadi dia tidurnya enak malam, nggak ada keluhan sesak, tidak ada menggunakan alat semprot atau nebu lagi, kemudian anaknya mungkin aktivitas gejala siang yang nggak ada, aktivitasnya biasa, lari-larian, main, dan lain-lain. Oke, nah nanti akan kita mulai step down. Mungkin dosisnya mulai kita turunkan ya. Bisa dosisnya kita turunkan atau frekuensinya bisa kita turunkan. Ya, mungkin awalnya 125, kemudian kita sekarang diturunkan jadi 50 ya. Atau mungkin yang awalnya 2 kali sehari bisa kita coba berikan 1 kali sehari. Nanti kita lihat dalam 1 bulan. Kalau memang setelah dosisnya diturunkan, gejalanya tidak ada, masih terkontrol, kita bisa stop tuh. Nah, bisa kalau memang sudah terkontrol bagus dalam 1-2 bulan. Kalau ini udah 1 tahun, ini udah cukup lama ya. Saya rasa ini anak, alhamdulillah ya, Ananda dari anak Nabila ini bisa kita mulai turunkan pengobatannya. Saya rasa cukup jelas ya. Selanjutnya dok, pertanyaan dari Ibu Ria dok. Nah, Ibu Ria ya, Assalamualaikum terkait Dr. Riki. makanan dingin ya. Waktunya udah mulai ini. Jadi terkait makanan dingin itu preferensi masing anak berbeda. Jadi tadi saya berikan beberapa contoh, itu tidak semua faktor risiko itu bisa mengakibatkan pencetus pada anak. Jadi masing individu anak itu unik ya. Masing-masing anak kita itu spesial, istimewa. Anak Ibu Ria tentu berbeda dengan anak Ibu Nabila, berbeda dengan Ibu apa namanya, Ibu Nuraini, masing-masing ada spesialnya. Nah, masing-masing ayah bunda nih lihat, oh anak saya spesialnya apa ya? Kalau misalnya dia dengan minuman dingin itu tidak ada gejala batuk, tidak ada sesak, berarti minuman dinginnya tidak menjadi pencetus ya. Jadi tidak bisa digeneralisir. Jadi ya bisa bisa jadi pencetus, bisa enggak. Pada anak tertentu ya mungkin dia malam hari nggak ada masalah. Pada anak tertentu ya mungkin dengan serbuk bunga tidak ada masalah. Pada anak tertentu mungkin dia lebih hiperaktif terhadap serbuk
bunga mengakibatkan dia sesak. Jadi masing-masing anak beda. Kalau memang pada anak hiburia, kalau udah minum dingin pasti dia batuk, kemudian jadi sesak malamnya, berarti kemungkinan besar itu pencetus dan sebaiknya dihindari ya. Selanjutnya Puan Pertanyaan Fani, dari Tony, Dok, ya tentang Fani pemberian terapi Kurniawan ya. controller. Nah, untuk controller itu kita berikan namanya obat steroid. Nah, steroid itu pemberiannya ada dua, bisa pemberian secara minum atau pemberian secara eh, semprotan. Pada pemberian controller itu pemberiannya adalah semprotan. Kita tidak boleh memberikan obat controller berupa obat oral ya. Steroid yang oral hanya bisa kita berikan sebagai pengendali pada asma berat, jadi pada serangan. Kalau sifatnya controller, kita tidak boleh memberikan terapi oral, jadi hanya diberikan obat semprotan ya, semprotan atau diuap. Jadi untuk steroid jangka panjang tidak boleh diberikan menggunakan obat-obat oral ya. Obat oral atau obat suntikan steroid hanya diberikan pada kondisi serangan ya, untuk pengendali di awal. Apakah ada pertanyaan yang lain dari Ayah Bunda? Oke, saya rasa cukup ya. Mungkin kita masuk, ada lagi nih, Ibu Marani Elsis. Nah, ya ini ya. Pemberian anak sering kambuh malam hari. Sudah saya kasih nebulizer di rumah, tapi masih sesak. Kalau boleh tahu umurnya berapa anaknya, Ibu ya? Ya, Ibu Marani, apakah masih terhubung? Umur anak Ibu 7 tahun ya, Bu ya? 7 tahun, Dok, Nah, anak 7 tahun Ibu. ya. Nah, pemberian obat dengan nebulizer kadang itu banyak banyak faktor yang mempengaruhi ya Bu ya. Belum lagi sungkupnya ya, sungkup untuk nebulizer itu kalau memang efektif dia harus betul-betul menutup saluran nafasnya ini, jadi nggak luber kemana-mana. Terus mungkin anaknya juga hirupan nafasnya. Dan berdasarkan penelitian, nebulizer itu kadang dia lebih banyak numpuk obatnya di tenggorokan, kadang nggak masuk. Nah, sebetulnya kita lebih prefer yang obat semprotan dengan tabung. Itu biasanya dosis obatnya lebih optimal ya. Nah, kemudian juga dilihat nih pada sebagian anak itu kadang memang derajat serangannya udah derajat yang berat, sedang atau berat. Jadi kadang dia tidak bisa berespon dengan terapi nebulizer satu kali, kadang butuh 2 atau 3 kali. Dan nebulizernya di sini biasanya pakai apa ya Bu? Asis ya, nebulizernya. Kalau misalnya nebulizernya dengan NaCl saja ya kadang yang nggak respon ya. Yang butuh pembelian salbutamol. Kadang pada sebagian anak itu tidak bisa dengan Ventolin saja, dia butuh namanya ipratropium bromide ya atau Combifen. Jadi ya untuk pertolongan pertama bisa diberikan Ventolin. Dan kadang kita mau melihat juga ini kekerapannya pada anak-anak yang memang dia udah persisten dan seringan kambuhnya ini. Ini kan ada kata-kata sering kambuh nih. Kalau kekambuhannya sering, hampir setiap minggu, hampir setiap dalam sebulan bisa 2, 3 kali, 4 kali serangan, atau minimal dalam sebulan itu udah 2 kali serangannya. Nah ini hati-hati, bisa jadi memang saluran nafasnya itu udah sempit sekali, udah reaksinya sudah berat, jadi memang kadang dia membutuhkan pengobatan. Ya ini kadang kita berikan Dexa ya, Dexa atau nah Dexa ini memang sifatnya sementara. Tapi yang perlu diingat Ibu, apabila Ibu pemberian Dexa secara oral ini diberikan secara berulang, dia akan menimbulkan efek samping. Yang pertama, biasanya itu tumbuh kembang nggak bagus. Biasanya anak yang sering diberikan dexamethasone itu biasanya tulangnya cenderung rapuh. Dia resiko osteoporosis nantinya.
kalau diberikan secara rutin. Maka lebih kita anjurkan untuk nanti apabila sudah tertangani serangannya, silahkan kontrol ke polirespi anak. Nanti akan kita berikan pengendali. Steroidnya, deksanya itu, yang golongan deksa itu kita berikan secara semprot. Jadi kita tidak mengharapkan ini anaknya kambuhnya sering-sering. Kalau diberikan deksa 2-3 hari, kemudian sebulan kemudian dikasih deksa lagi, nanti kalau kita akumulasi dalam setahun itu dosisnya juga cukup besar, jadi mengganggu daya tahan tubuh, mengganggu kepadatan tulang, tinggi anaknya nggak bagus nanti. Jadi ini kurang bagus ya untuk deksa ini. Ya. Jadi pemberian deksa ini tidak dianjurkan berulang ya. Akan lebih baik kita menggunakan steroid ya. Ibu Putri Melia silahkan jika ada pertanyaan. Silakan Ibu Putri Mela. Baik, terima kasih kepada Dokter Riki sama Dokter Aisyah atas Ya, kesempatannya. Terima kasih Dokter Riki. ya, Penjelasannya hari ini sangat mudah dimengerti ya Dokter, dan ingin saya ya, tanyakan, bisakah asma ya. itu muncul di saat remaja? Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena kebetulan saya punya keponakan di rumah yang usianya 16 tahun. Tiba-tiba pasiennya ini awalnya gejalanya cuma flu sama batuk. Kemudian 1 hari kemudian dia sesak, terus ada muncul suara menciut. Kita bawa ke IGD, di IGD dibilang asma. Dokternya juga nanya sih, apakah anak ini pernah ada riwayat asma sebelumnya saat dia anak atau seumur hidupnya selama 16 tahun. Kami bilangnya nggak pernah. Apakah itu memang bisa terjadi, Dok? Terus apa penyebabnya ya, Dok? Gimana bisa asma itu muncul di saat usianya baru 16 tahun? Terus kemudian orang tuanya jadi bertanya-tanya, apakah ini di kemudian hari itu akan muncul lagi serangan asmanya seperti itu. Terima kasih, Dokter. Jahan, Baik, wah. terima kasih. Baik, terima kasih banyak ya pertanyaannya, Ibu Putri Mela ya. Bisa aja muncul 16 tahun meskipun itu sangat jarang ya. Memang pada umumnya rata-rata ya umurnya sekitar ya SD ya, SD atau awal SMP. Bisa terjadi, bisa saja. Cuma mengingat tadi keluhannya baru pertama kali, ya kita hati-hati. Nggak bisa menyimpulkan langsung bahwa asma. Karena prinsip dari asma tadi ada berulang tadi itu, Bu. Jadi kalau baru 1 kali, saya rasa belum bisa nih kita simpulkan bahwa betul ini asma. Ada penyakit lain yang menyerupai asma, itu namanya bronkiolitis atau bronkitis. Itu gejalanya sama sekali, sama ya, mirip. Dia batuk-batuk dulu, kadang biasanya disertai demam, ya. Kemudian ada suara menciut. Jadi suara napas menciut bukan satu-satunya milik asma. Bisa aja penyakit yang lain ada peradangan di saluran nafas. Dan rata-rata penyebabnya adalah infeksi virus. Biasanya ada demam dahulu, demam, kemudian dia batuk-batuk, disertai pilek juga kadang, terus ada suara napas menciut. Jika keluhan ini nantinya berulang, tentunya ada faktor risiko ya. Mungkin faktor risiko dari keluarganya yang menderita asma, mungkin ayah ibunya ada yang asma, kakek neneknya, om tante, bude, bule, semua keluarganya, sepupu mungkin ada yang riwayat asma. Bukan hanya riwayat asma, mungkin ada riwayat rinitis. Nah, mungkin ada bersin-bersin, ada alergi, ya, alergi hidung, rhinosinusitis, mungkin ada juga keluarganya sinusitis. Nah, itu mungkin kita curiga ini asma. Dan khasnya pada asma biasanya memang itu munculnya sering kali pada malam hari dibanding siang hari. Dan biasanya pada anak asma, khasnya itu adalah apabila diberikan terapi nebulisasi di uap, itu gejala sesaknya jauh berkurang. Nah, ini tanda-tanda dari asma. Tapi kalau baru 1 kali, saya rasa kita sulit untuk menegakkan diagnosis. Kita tunggu dulu. Kalau misalnya nanti ada muncul gejala lagi, bisa dilanjutkan pemeriksaan, namanya pemeriksaan spirometri. Nanti dilakukan fungsi paru, anaknya disuruh tiup-tiup alatnya, nanti akan kita lihat ketahuan tuh, memangnya arahnya ke asma atau tidak. Gitu ya. Saya rasa itu untuk jawaban dari Ibu Putri Melia. Faktor pencetusnya bisa apa saja, nanti bisa infeksi virus sebelumnya, ada makanan tertentu ya, bisa aja.
umur 16, tapi meskipun itu sangat jarang sekali. Biasanya umur 16, 17 itu udah sangat jarang, dan biasanya pada SMA itu menghilang untuk asma. Sangat jarang. Meskipun bisa, tapi saya rasa ini mungkin bisa jadi bukan ya. Nanti kita lihat pantau ke depannya. Saya rasa cukup ya untuk Iya dok. pertanyaan. Kita lanjutkan nih yang penting nih, paling seru. Kita lanjut ke Kuis. kuis. Tapi izin Silahkan dok, ayah sebelum bunda semuanya untuk memasuki persiapan kuis, masuk kuis. Ya, izin dok sebelumnya kepada ayah dan bunda yang hadir di sini, mungkin dipersilakan untuk mengisi link absen terlebih dahulu sebelum join ke link kuisnya nanti. ya, Dan sambil sedikit informasi, sedikit iklan nih dok. Mungkin kepada ayah bunda yang ya. sekarang lagi ada atau yang lagi bekerja sebagai tenaga medis, kita ada iklan atau akan mengadakan acara Prokap yang akan diselenggarakan di Padang, tepatnya pada tanggal 1 sampai 2 Juni 2024, di mana di sini bisa lebih mendalami lagi pembahasan tentang asma. Nah, ada workshopnya tentang asma, yaitu tentang terapi inhalasi pada asma. Mungkin nanti Ayah Bunda yang berlatar belakang medis bisa ikut bergabung di acara Prokap di Padang, di Pangeran Beach Hotel, tanggal 1 sampai 2 Juni 2024. Baik, kita mulai langsung ke kuis berikutnya ya dok ya. Ya. Silahkan kita masuk ke kuis. Insya Allah nanti bagi eh, peserta dengan nilai terbaik nanti akan saya kirimkan. Ini ada buku ya, buku dari karangan dari senior saya. Ini tentang asma pada anak. Ya, jangan lupa nanti kirimkan alamat ya. Silakan Mantap dimulai, hadiahnya. Dok. Dok, kepada Ibu dan Bapak, mungkin ini kuisnya kita pakai Kahoot, jadi mungkin bisa buka dari aplikasi di handphone, eh, buka ke Google-nya Kahoot, terus nanti masuk PIN-nya ada di layar 113507, atau mungkin bisa pakai scan barcode yang ada di layar Ibu dan Bapak. Hmm, Baru 3 orang mungkin lagi pada join ya, Dok. Ya. Mungkin sebelumnya kita bisa foto bareng juga boleh. Oh ya, boleh dok. Sambil menunggu, mungkin kita bisa foto bareng. Mungkin kepada ibu dan bapak bisa buka kameranya terlebih dahulu buat absen. Udah dibuka kameranya semua, ibu, bapak. Oke, kita coba capture dari ini ya. Saya akan kasih aba-aba. 1, 2, 3. Mungkin belum terasa sekali lagi ya dok ya. Oke, kita mulai lagi. 1, 2, 3. Ya, oke dok. Selanjutnya sambil menunggu Untuk kita untuk Kahoot-nya nggak ada linknya ya? Ada link Kahoot-nya nggak ada ya? Mesti eh daftar dulu ya. mesti ke itunya dok, buka Google, buka di Kahoot gitu dok. Nanti baru masukkan PIN yang tadi di share dok. Boleh ini share aja di chat mungkin link ke Kahoot gitu. Ada Baik nggak? dok. Oh baik dok, baik dok. Akan kita share sebentar lagi dok. Karena belum tentu semua familiar dengan Kahoot ya. Iya dok, mungkin kebanyakan mungkin pada bingung, ada yang belum pernah Ya, terpapar jadi mungkin ya dok ya. kalau ada link langsung tinggal klik Kahoot. Ini bisa diklik Mm-mm. nih, nggak bisa diklik nih. Hmm? Ini bisa diklik. Bisa dok. Di link chat sudah Udah. dikirimkan dok. Apakah bisa ibu bapak mengklik link yang kita kirimkan? Hmm, Kalau misalnya ibu dan bapak ada berkendala, mungkin bisa chat di room chat, boleh. Nanti kita akan pandu.
Udah lumayan nih dok ya yang udah gabung di Kahoot-nya. Nah, ini Demi baru hadiah bisa menarik diklik. ya dok ya. Ada bisa ya dok ya. Mm-mm. Mungkin ibu dan bapak bisa Bisa langsung ya, klik Ibu yang Bapak ada. bisa klik Hmm, Kahoot-nya. Ada link yang bisa dikirimkan, masukkan nama, ada itu nomor itu ya. Nomor iya. PIN-nya 113507. Demi hadiah menarik ya dok ya buku tentang Ya, asma. Hmm. Udah 21 orang yang join ya dok. kita tunggu 2 menit lagi ya. Ya boleh dok. 12.20. 24 sekarang dok. Bapak Ibu ada yang berhalangan, ada kesulitan mungkin ayah bunda. Kalau ada yang kesulitan mungkin bisa chat ya ya bunda atau bisa langsung ngomong juga boleh. Nanti kita akan pandu caranya. Baru 26 orang nih dok yang join. 26 orang sekarang dok. Nanti gimana dok cara mainnya? Nanti ada pertanyaan. Iya, ya dok nanti kita akan Ada di Kahoot ini ada pertanyaan yang mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa jawab, bisa dengan diklik nanti di jawabannya yang menurut Ibu dan diklik Bapak benar. jawaban yang benar ya. Nanti Iya. tergantung siapa yang paling cepat jawabnya, Mm-mm. nanti akan Iya. dapat poin paling tinggi ya. Mm-mm. Yang jawabannya benar dan paling cepat, nah itu dia pemenangnya ya dok ya. Nanti nih poinnya akan diakumulasi. Untuk poin tertinggi nanti akan kita kirimkan buku saku tanya jawab tentang asma pada anak. Iya. Ya. Pertanyaannya bisa dilihat di HP atau dilihat di layar? Di layar. Eh, Di layar bisa dilihat dok. Jadi nanti di jawabannya handphone nanti juga. mungkin bisa klik di HP dok. Oh, gitu. Iya. Jadi kalau bisa gunainnya tuh dua gadget yang berbeda mungkin ibu bapak. Jadi nggak bisa natap layar di laptop, satu lagi di handphone dok. Oh, gitu. Harus dua ya. Iya Udah, dok. kita mulai aja ya. Eh, Waktu udah baru sore ini ya. udah 26 Ada? peserta dok. Ya, boleh dimulai. Baik, kita mulai aja ibu bapak ya. Siap-siap untuk pertanyaan yang pertama. Kita mulai dari sekarang. Siap-siap. Nah, pertanyaannya pemeriksaan untuk mendiagnosis asma pada anak. Ada 4 jawaban. Silakan diklik yang mana menurut ibu dan bapak jawabannya yang benar. Ada ronsen dada, 6, CT scan dada, 5, spirometri, 4, pemeriksaan darah. 3, 2, 1. Waktunya habis. 20 orang jawab benar ya dok, spirometri. Ya, siapa nih yang peringkat pertama? Peringkat Ya, pertama, Indri. Indri. Lanjut. Selanjutnya pertanyaan kedua. Berikut adalah gejala khas asma. Jawabannya ada demam tinggi,
batuk pilek, sesak disertai mengi, sama bersin-bersin. Ayo yang mana? Kalau misalnya ibu sama bapak tadi mengikuti, pasti benar nih jawabannya. Habis, 25 orang benar jawabannya ya dok. Ya, Dan yang paling cepat jawab ada yuk, pejuang pejuang hadiah. hadiah dok. Oke, Indri kemana nih turun? Yuk, lanjut. Pejuang hadiah ya dok ya. Selanjutnya kuis ketiga. Berikut adalah beberapa contoh pencetus asma kecuali tak berisik. Tungau debu rumah, bulu binatang, asap rokok, atau olahraga ringan. Kecuali ya ibu bapak. Ayo siapa nih yang tercepat nanti jawaban benar. Ada, wah cuma salah satu orang nih dok, 25 orangnya benar olahraga ringan. Jawaban tercepatnya jatuh kepada siapa ya? Pejuang hadiah kembali. Selanjutnya, kuis yang keempat. Berikut contoh obat pereda asma. Ada ambroxol, nebulisasi, salbutamol semprot, atau cetirizine. Ayo dipilih. Jangan sampai salah pencet ya Ibu Bapak, karena ada hadiah menarik berikut buku tentang asma. 16 orang benar dok dengan jawaban salbutamol semprot. Dan yang tertinggi dan tercepat, wah masih pejuang hadiah nih dok. Siapa kira-kira pejuang hadiah ini? Selanjutnya di soal berikutnya yang soal terakhir. Kesempatan terakhir ya Ibu Bapak ya. Pertanyaan yang benar mengenai asma. Ada asma tidak bisa disembuhkan tapi bisa dikendalikan. Anak asma tidak boleh berolahraga. Asma adalah penyakit menular. Dan pemberian obat semprot asma menyebabkan ketergantungan. Yang mana kira-kira ya? Cuma salah satu. 25 orang benar jawabannya nih dok. Yang tertinggi sekarang apakah pejuang hadiah lagi? Ya, juara 3 Putri. Wah, juara tiganya Tepuk jatuh ke tangan. Ibu Putri. Juara keduanya jatuh ke Potter. Dan Juara juara satu pertama, adalah oh, Mbak Tony. Pak Tony dengan angka 4.470. Baik. Nah, Eh, selamat selamat kepada Pak Tony kepada, ya. iya, Pak Tony sebagai yang pertama, nomor urut pertama Ya. ya dok ya. Sayang sekali ya pejuang hadiah turun ya. Ya. Yang belum rezeki ya dok ya, sama Ya. pejuang hadiah. Oke, mungkin Mm-mm. nanti kepada Pak Tony bisa menyampaikan alamatnya. Nanti akan dikirimkan hadiahnya ya dok ya. Nomor 2 tadi siapa? Nomor dua tadi Potter. Potter dok. Puter. Puter nih PPDS nih enggak? Mungkin suka Harry Potter dok. Oke, baik. Terima kasih. Saya rasa Ya kita dok. tutup ya. Ya, terima kasih banyak juga dok yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat ya dok. Mungkin Asma ini ilmunya sangat menarik dan mungkin masih banyak lagi pertanyaan yang mau ditanyakan. Cuman Ya. karena berhubung waktu Hmm, yang mungkin belum sempat ya dok ya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ketemu ya. lagi dalam acara yang berbeda. Ya dok ya, terima kasih banyak ya dok atas Ya. kesempatan. Ya, terima kasih juga Terima kepada kasih. para Sampai jumpa. peserta. Ya. Sampai jumpa kembali Pada dok. Oh ya, kepada ayah bunda yang kita punya klub asma ya. Klub asma di WA. Gimana nih kirim? Kita punya klub asma. Bas ini bisa saya kirim ininya ya. Klub asma Sumbar. Kita punya klub asma. Boleh Bisa dok. bergabung dalam klub asma. Bisa dikirim ke ini kali ya. Mana sini? Link. Invite to group via link. Ke admin ya. Terus tiga. Boleh dok, biar mungkin ada ayah bunda yang memiliki anaknya asma bisa Oh, join ke grup ini juga.
Kirim ke Reska, Aisyah ya. Boleh, Dok? Oke, boleh Bunda nanti kalau mau ikutan bisa bergabung di grup Asma ya. Link, copy. Hmm. Tuh, ada tuh grup ya. Terima kasih semua. Mohon maaf selama kegiatan jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih kepada semua peserta yang sudah menyempatkan waktunya. Mungkin kepada para pemenang dapat menghubungi admin nomor yang ada di chat untuk dikirimin bingkisannya. Terima kasih semua kepada para ibu dan bapak yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Zoom sore ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.